Tuhan, luar biasa hari ini kita bertemu kembali di tempat ini. Kita mau sama-sama beribadah sore hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, buat anugerah Tuhan. Biarlah pada sore hari ini umat-Mu yang datang di tempat ini, kami mau beribadah kepada Tuhan. Karena kami sungguh mengagumi Engkau, pribadi-Mu yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang baik, Allah maha pengampun, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Biarlah rasa kagum kami akan Engkau membuat kami terus ingin memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga buat rekan-rekan kami, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami membuka ibadah kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita dengan pujian kita. Kita mau katakan ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kau sungguh indah tiada
jalan-jalan hidup kami. Ketika kami berjalan di luar jalan Kau Tuhan, Kau yang menegur, Kau yang menuntun kami, supaya kami selalu hormat, selalu takut akan Tuhan, selalu hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Biarlah setiap kami yang hadir sore hari ini sungguh mengagumi Engkau, sungguh cinta kepada Tuhan, sungguh kami tergila-gila kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami mau bersama-sama menaikkan pujian kami, karena ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan biarlah Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu sore hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, senang sekali kita bertemu lagi. Ini adalah bulan November terakhir ya, minggu terakhir. Minggu depan kita sudah mulai memasuki bulan Desember ya, bulan Natal ya. Bapak Ibu, saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita kuat ya. Hanya karena Tuhanlah kekuatan kita. Kita mau terus bermasuk Dia. Katakan Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku.
kadang dalam kehidupan sehari-hari kita ya harus tetap kuat ya. Mungkin setiap orang pasti punya masalah, tapi Tuhan mau kita menjadi lebih daripada pemenang. Itu adalah kehendak dan keinginan Tuhan. Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi? Bapak Ibu boleh. Siapa tahu ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Oke, tidak ada ya. Baik, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, ya. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya jika bulan ini juga akan berlalu karena kasih Tuhan, dan jika Tuhan mengizinkan kami untuk masuk bulan-bulan baru berikutnya, itu pun semua karena anugerah Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan pun kami melalui tahun ini, mungkin tahun ini tahun yang berat bagi sebagian kami ya, tapi kami percaya bahwa di dalam kesulitan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menopang. Kau menjaga kami. Bahkan sehelai di rambut kami pun tak akan terjatuh tanpa seizin. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap tak akan berubah sampai selalu.
hati yang rindu akan Engkau kenyangkan, akan Engkau segarkan ya Tuhan. Kami percaya, kami pulang lebih dari kami datang. Kami pulang dengan membawa kemerdekaan, dengan membawa kelepasan yang daripada Engkau, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat betapa haus, betapa kami rindu. Kami ingin ya Bapa mengagungkan Engkau, menyembah Engkau. Glory, glory, haleluya. Kami beri kemuliaan kepadamu Tuhan. Kami beri kemuliaan kepadamu. Karena Engkau layak menerima puji, hormat, dan kemuliaan. Mari kita sembah Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi yang berduka, beri kemerdekaan, kelepasan dari yang terikat. Dan kami menolak segala kuasa gelap roh jahat, segala kuasa kelemahan-kelemahan tubuh, bahkan segala kuasa dosa. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah roh Allah, roh kasih, damai, sejahtera melingkupi kami, sehingga kami pulang dengan kemerdekaan, dengan kesembuhan, dengan sukacita yang daripada Engkau. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Kita percaya hati-hati yang haus, jiwa-jiwa yang lapar akan dipuaskan, akan dikenyangkan. Betapa kita merindukan, betapa kita mengkondisikan hati kita seperti rusa yang merindukan sungai, agar kita terus menerima aliran-aliran kasih dari sorga. Amin, saudaraku. Karena inilah yang kita butuhkan, inilah yang kita harus hayati dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kasih Bapa selalu dicurahkan kepada kita, dan kasih itu selalu diturunkan, dianugerahkan kepada kita. Nah, kalau kita salah mengerti, kalau kita tidak memiliki pandangan ini, maka saudaraku, kita akan putus asa, ya, kita akan frustasi, kita akan kecewa, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi saat ini membuat banyak orang depresi, ya. Depresi ini terlihat dari berita-berita yang kita dengar, ya, kondisi keadaan, ya, baik laporan-laporan yang kita dengar, ya, bahkan di luar negeri dimanapun, ya, di Indonesia termasuk, begitu banyak peristiwa kejadian-kejadian orang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, dengan bunuh diri, ya, masalah-masalah kecil menjadi begitu besar. Dan inilah kondisi saat ini, di mana orang mau tidak mau
dia harus memilih dalam hidup ini. Apakah dia mau percaya kepada Tuhan? Apakah dia mau mendekat kepada Tuhan? Atau dia akan dicengkram oleh kuasa-kuasa gelap? Ya, karena memang demikian keadaan saat ini, ya, kondisi saat ini. Kita tahu bahwa bagaimana melalui berita pinjol, ya, pinjaman online yang membuat beberapa yang saya dengar, ya, baik di luar kota maupun di DKI Jakarta, mereka mengakhiri hidupnya, ya, karena ditekan, ya, karena dikejar-kejar, karena diteror. Mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, tidak kuat, ya, tidak tahan. Nah, saudaraku, saya ingin membagikan berkat firman Tuhan saat ini dengan tema kasih Bapa. Ya, PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Nah, mengapa tema ini kita angkat? Karena memang, saudaraku, bulan November, di mana tema kita adalah membawa kabar baik, tidak bisa tidak kita harus terikat dengan kasih Bapa. Ya, dengan kasih Bapa yang dari sorga. Dan kalau kita dipenuhi dengan kasih Bapa yang dari sorga ini, maka dengan sendirinya kita akan memberitakan kabar baik, menceritakan, ya, apa itu yang ada pada kita. Kita akan bagikan, kita akan salurkan. Karena kasih Bapa itu sudah kita rasakan dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak merasakan kasih Bapa, akibatnya kita tidak akan kuat menjalani kehidupan ini, ya. Tidak akan kuat, saudaraku. Kita akan mengalami yang namanya kekeringan, ya. Baik di dalam zaman Alkitab di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, saudara. Bagaimana umat Tuhan, dia harus mengalami kasih Bapa. Dia harus mengalami kasih Tuhan. Dia harus menerima. Dia harus percaya. Sebab kalau dia lepas, ya, tidak terkoneksi dengan kasih Bapa, maka dia akan jauh dari Tuhan dan dia akan ada di dalam kuasa kegelapan, ya. Kuasa kegelapan itu membuat khawatir, cemas, takut, sehingga akhirnya mengakhiri hidup dengan bunuh diri, dengan depresi. Mungkin dia tidak bunuh diri, ya, tetapi dia mengalami yang namanya kesepian, mengalami yang namanya kekeringan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Apa yang membuat ini? Kehilangan kasih Bapa, ya. Kehilangan kasih mula-mula. Mengapa seseorang bisa kehilangan kasih mula-mula? Ya. Kita harus tahu bahwa ada roh jahat, ada iblis yang merupakan itu musuh kita. Kita harus mengerti, kita harus menyadari ini. Bahwa Alkitab berkata, musuh kita bukanlah darah dan daging, bukanlah sesama kita, bukanlah orang yang lain suku, bukanlah orang yang lain bangsa, tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa di udara. Dialah yang menyerang kita, ya. Dialah yang membuat kita depresi, jauh dari Tuhan, ya. Bahkan bisa menyangkal Tuhan dalam hidupnya. Dan iblis bekerja dari berbagai lini, dari berbagai cara dia bekerja, ya. Lewat ekonomi, lewat kesehatan, lewat pemerintahan, lewat politik, lewat apapun. Dia berusaha bekerja supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak percaya lagi. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak dekat lagi. Karena itu, saudaraku, ya, kita harus datang kepada Bapa. Kita harus diisi hati kita
dengan kasih Bapa. Amin, saudaraku. Ya. Minggu lalu kita diingatkan ada bahasa kasih, ya. Ada bahasa kasih, tetapi bahasa kasih itu pun terbatas, kekuatan kita terbatas, ya. Cara kita mengasihi, kita tahu ada 5 bahasa kasih, ya. Ada peneguhan, ada kata-kata yang menguatkan, ada sentuhan, ya, ada pujian. Tetapi seberapa mampu kita melakukan semua itu kalau kita sendiri tidak diisi oleh kasih dari sorga, ya, oleh kasih dari sorga. Katakanlah di dalam satu keluarga, ya, kalau tidak diisi kasih dari sorga salah satu suami atau istri, ya, pasti pertengkarannya hal kecil bisa menjadi besar, ya. Karena apa? Karena masing-masing sudah kering. Ibarat rumput kering, ibarat jerami yang kering, tinggal dikasih api sedikit, sudah menyebar, ya, gampang menyebar, ya, meledak, hanya karena hal-hal kecil saja, ya. Karena itu setiap kita, saudaraku, harus dipenuhi oleh kasih Bapa, ya. Harus ibaratnya tangkinya itu diisi lagi, ya. Ibarat kendaraan bermotor, kalau dia sudah keliling digunakan, dia harus datang lagi ke SPBU, datang lagi ke pom bensin, harus diisi, ya, harus diisi. Dia punya tangkinya itu, bahan bakarnya harus diisi supaya apa? Supaya mampu lagi bergerak, berjalan. Kalau tidak, dia akan mati, ya, kekeringan. Itulah kasih Bapa, saudaraku, ya. Coba lanjut kita baca, saudara, ya. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini, 2-3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin, saudaraku. Alkitab berkata, kasih Bapa itu begitu besar, ya, tak terselami. Dia bagaikan angkasa ini, ya, alam semesta ini begitu sangat tinggi, tak terjangkau. Begitu lebar dan luas kasih Tuhan. Alkitab berkata demikian, karena begitu besar kasih Bapa kepada kita, ya. Ayat ini adalah merupakan pembicaraan Yesus dengan seorang Farisi, seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus, ya. Malam-malam dia datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dia berkata, "Guru, aku percaya engkau datang dari Allah. Ya. Engkau mengajarkan hal-hal yang baik." Tetapi Tuhan Yesus langsung berkata bahwa setiap orang itu harus dilahirkan kembali, ya. Supaya dia masuk kerajaan sorga, supaya dia bisa melihat kerajaan sorga, dia harus dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus ini seorang Farisi, seorang ahli Taurat, seorang pemimpin agama. Dia berkata, bagaimana orang bisa masuk lagi ke rahim ibunya untuk lahir lagi? Nah, jadi memang tidak nyambung, saudara, ya. Tidak nyambung. Bahwa logika manusia itu terbatas, saudara. Pikiran kita, kemampuan kita untuk mengerti firman Tuhan itu sangat terbatas sekali. Karena itu, kenapa saya juga katakan bahwa minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memimpin para penulis-penulis Alkitab ini. Roh Kuduslah yang memberikan ilham. Ya, mengilhami itu artinya memberikan napas, ya, menapasi supaya dia bisa menulis Alkitab ini. Karena kalau tidak Roh Kudus yang memberikan kepada kita hikmat, ilham untuk mengerti,
Kita tidak bisa mengerti, dan kalau kita tidak bisa mengerti, saudara, kita sangat rugi besar sekali, ya, sangat rugi besar sekali. Itu sebabnya, ya, betapa pentingnya jiwa yang haus, jiwa yang rindu untuk dipenuhi kasih dari sorga. Dan karena itu kita harus mengerti firman Tuhan. Sebab kalau tidak mungkin kita dapat manfaat, ya. Karena itu minta Roh Kudus mengurapi kita. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, 1 perikop kita baca, tetapi oleh karena Roh Kudus yang memberikan pengertian, oleh karena Roh Kudus yang memberikan pengajaran kepada kita, maka kita itu seperti bayi yang dikasih susu yang murni. Ya, bayi dikasih susu yang murni itu kan dia pertumbuhannya itu baik, sehat. Demikianlah kita, saudara. Jadi kalau Alkitab berkata, ya, begitu besar kasih Tuhan. Dia tidak melihat lagi pelanggaran kita, tidak melihat lagi dosa dan kesalahan kita. Selama kita membuka hati datang kepadanya, mengakui segala kekurangan, dosa dan kesalahan kita, apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, pasti Tuhan putihkan. Amin, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa, begitu besar. Saudara dapat bayangkan tidak? Kata-kata begitu besar, ya, tidak bisa diselami. Rasul Paulus katakan sangat dalam, sangat tinggi, sangat luas dan lebar, tidak terjangkau, tidak terselami kasih Tuhan. Jadi oleh karena begitu besar kasihnya, ya, jadi zaman kita ini zaman anugerah, zaman akhir, di mana ketika Yesus datang dan Yesus yang akan datang kedua kali. Itulah kita hidup di zaman anugerah, di zaman akhir, di mana kasih Tuhan itu begitu besar dicurahkan kepada kita. Begitu besar. Tetapi mengapa kita masih juga khawatir, takut, cemas, bimbang? Nah, disinilah saudara, kita harus mengerti ada roh jahat, ada setan yang ingin, ya, mata rohani kita itu dibutakan untuk kita tidak melihat kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan kita harus mau sadar, harus mau bertobat, harus mau berubah. Cara berpikir kita harus berubah. Kita harus percaya. Alkitab berkata kasih Tuhan itu begitu besar. Amin, saudara. Amin. Kasih Tuhan begitu besar. Nyawanya dia berikan, apalagi masalah-masalah kehidupan ini. Tapi kenapa kita tidak mempercayai kasih Tuhan? Ada something wrong, saudara. Ada sesuatu yang salah. Kasih tahu sebelahnya, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah, ya. Ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kita tidak suka dengan masalah. Nah, sementara masalah itu adalah bagian proses untuk membentuk iman kita. Jadi Tuhan itu dia ingin iman kita itu murni, ya, murni, percaya kita itu murni, ya. Dia mau percaya kita itu 100%, benar-benar percaya. Itu sebabnya Tuhan izinkan persoalan-persoalan, masalah-masalah. Ya, bayangkan di dalam perjanjian lama, ya, begitu Tuhan sangat keras sekali mendidik bangsa Israel, ya. Bahkan dia ditawan 70 tahun ditawan, ya. Diizinkan itu mereka diserang, diduduki, dirampas semua harta miliknya, ya. Karena apa? Karena tegar tengkuk, karena tidak mau percaya, tidak mau setia, tidak mau yakin kepada Tuhan. Tuhan izinkan, ya. Bukan Tuhan tidak sayang, Tuhan sayang, ya. Tetapi kalau kita masih meragukan kasih Tuhan, nah itu yang bahaya, ya. Kalau kita masih meragukan kasih Tuhan, ya mau tidak mau cara Tuhan itu membentuk iman kita lewat persoalan, lewat masalah, ya. Dia izinkan masalah
dalam hidup kita itu begitu berat sampai kita benar-benar tidak berdaya, menyerah kepada Tuhan, ya. Nah, disitulah Tuhan bertindak, ya. 70 tahun bangsa Israel itu bukan hanya sekali dua kali. Tuhan terus proses bangsa ini, ya, sampai habis-habisan, ya, sampai tercerai-berai, ya, sampai tidak tahu anak cucunya di mana, ya. Mereka diangkut, ya. Di sana kan ada Daniel di sana. Daniel itu kan adalah tawanan. Daniel itu tawanan bangsa Israel, bangsa Yahudi yang ditawan di kerajaan Babel oleh Nebukadnezar. Itu tawanan Daniel itu, ya. Tapi walaupun dia tawanan, tetap dia kan membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan kesalahan dia, kesalahan nenek-nenek moyangnya, ya, orang tuanya, ya, kesalahan pemimpinnya, rajanya, ya. Dia ikut-ikutan ditawan. Jadi ada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia pun walaupun dia nabi, dia mengalami penderitaan, ya. Dia bernubuat, bahkan raja tidak suka mendengar nubuatnya, ditangkap. Ya, ditangkap, dia diikat, dimasukkan ke sumur, ya. Jadi ada banyak nabi-nabi umat Tuhan itu pun tidak lepas dari proses, ya. Tidak hidup enak begitu saja. Nah, masalahnya kita kan tidak suka dengan masalah. Kita maunya tidak ada masalah, ya kan? Hidup enak tanpa masalah. Nah, padahal bukan itu cara Tuhan. Ya, Tuhan izinkan masalah. Tuhan izinkan persoalan, ya, agar Tuhan melihat murninya iman kita, murninya kepercayaan kita, ya, kepada Dia, ketulusan kita, ya, sehingga kalau kita memuji Dia, benar-benar Tuhan disenangkan oleh pujian kita, ya, bukan oleh karena wah, memuji Tuhan tapi hanya kamuflase, ya. Nah, disitulah persoalan masalah di mana Tuhan terus membentuk kita lagi, membentuk kita, ya. Jadi saudaraku, mari jangan ragukan kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan ragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu besar, ya. Nyawanya Dia berikan, nyawanya, anaknya yang tunggal Dia berikan kepada kita. Ya, apalagi persoalan-persoalan dalam hidup ini, pasti Tuhan campur tangan, pasti Tuhan bertindak. Tetapi Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita kepada-Nya, ya. Betapa kita sungguh-sungguh mengasihinya. Oleh karena apa? Oleh karena kasih-Nya yang besar itu. Kan bukan engkau yang mengasihi aku yang lebih dulu mengasihi engkau, ya. Bukan manusia yang mencari Tuhan, Tuhan yang mencari manusia. Bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau. Dia datang, Dia tinggalkan surganya yang mulia, datang ke dunia mencari kita. Jadi kita datang beribadah, ya, bukan karena apapun selain karena kasih Tuhan yang begitu besar. Amin, saudara. Ya, karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita mau menyembah Dia, kita mau beribadah kepada Dia, ya. Coba lanjut. Nah, kasih-Nya itu berlimpah-limpah, ya. Di dalam kitab Yeremia dikatakan seperti gelombang laut, ya. Gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terus, ya, laut itu ada ombaknya, gelombangnya, terus. Itulah kasih Tuhan, saudaraku, ya. Jadi kasih-Nya itu digambarkan seperti ombak, seperti gelombang yang terus menerus kasih-Nya, ya. Tidak putus-putusnya kasih Tuhan kepada kita, ya. Dilanjut. Yang tadi apa, saudara?
tak terselami, begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, begitu tinggi, ya. Ini Rasul Paulus, dia katakan kasih Tuhan itu, ya, berlimpah-limpah, ya, tak terselami, begitu dalam, luas, lebar dan tinggi. Padahal apa, saudara? Padahal Rasul Paulus, ya, kadang dia puasa terpaksa, ya, kadang dia kedinginan, tidak ada pakaian, ya, berkali-kali dia dicambuk, didera, ya, berkali-kali. Sekali menerima hukum cambukan, dia 39 kali cambukan, dan itu bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali dia menerima, ya. Terkadang dia melawan binatang buas di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Ada banyak penderitaan yang dia alami, dia rasakan, ya. Bahkan akhir hidupnya, saudara tahu, Rasul Paulus itu dihukum penggal, saudara, ya, dihukum pancung dia, ya. Bahkan menurut tradisi itu kepalanya itu kan bergelinding tuh, dan dari gelindingan-gelindingan kepalanya itu keluar mata air, ya, di Roma sana, di kerajaan Roma. Dia dihukum pancung, sama seperti Petrus. Petrus dihukum salib terbalik, ya. Tidak ada yang matinya itu enak, ya. Di rumah duka di heaven sono tidak ada, ya. Rumah duka heaven gitu tidak ada. Mereka ada yang digergaji, saudara, ya. Kayak Nabi Yesaya digergaji, ya. Ada yang ditarik sama kuda, ya. Ada 4 kuda, tangannya diikat, ya, kakinya diikat, lalu kuda itu lari dan terpecah-pecah, terpisah gitu, dia punya tubuhnya terkoyak, ya. Ada yang seperti itu, saudara. Jadi gereja mula-mula penuh dengan penderitaan, tetapi saudara lihat, kasihnya itu tak terselami, dia bilang, ya, begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, padahal penuh dengan penderitaan, saudara. Tapi dia tidak meragukan kasih Tuhan, tidak meragukan, ya. Jadi saudaraku, kalau Rasul Paulus berkata, apa yang memisahkan aku dari kasih Tuhan? Tidak ada, ya. Rasul Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Kesusahankah, penderitaankah, penyakitkah, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan, ya. Tapi orang Kristen sekarang gerimis dikit, minggu besok aja lah kebaktiannya. Gerimis kan, minggu besok aja lah kebaktiannya. Nah, memang saudaraku, akan ada pola perubahan gereja, ya, sehingga gereja itu kembali ke gereja mula-mula, ya, karena kondisi dan keadaan, ya, di mana Tuhan mau supaya adanya murid-murid Kristus, kelompok-kelompok kecil itu, ya, seperti komsel-komsel. Bahkan di bawah komsel itu ada lagi mikrosel namanya, 2 atau 3 orang berkumpul. Karena Alkitab berkata 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin, saudara. Nah, jadi disitulah harus saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Karena itu dimulai dari mesbah keluarga. Saya selalu mendorong adakan mesbah keluarga. Usahakan, ya. Apapun tantangannya, 2 atau 3 orang. Kalau di keluarga kita masih belum ada yang suka, ajak teman kita, saudara kita seiman, ajak. Adakan mesbah keluarga, ya. Baca renungan, saling menguatkan, sharing, itu sangat bagus sekali, ya. Karena 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir, Tuhan ada, ya. Kita berdoa, kita menguatkan, dan ini yang dilakukan oleh umat Tuhan ketika mereka ada di pembuangan, ya. Daniel beserta Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mengadakan persekutuan, mereka mengadakan konsel, ya, bersama-sama, saling menguatkan, meneguhkan, sehingga iman mereka,
Ya, ketika mereka dibakar oleh api yang menyala pun mereka tidak ragu akan kasih Tuhan. Dia percaya, ya, dia tidak akan mau menyembah, ya, menyembah patung. Dia tetap beriman kepada Tuhan, ya, sehingga mujizat terjadi. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya bahwa kita tidak meragukan kasih Tuhan. Itu sangat penting sekali. Ya, kita mengimani bahwa kasih Tuhan begitu besar. Ya, seperti Alkitab katakan, begitu besar kasihnya kepada kita. Ya, ada lagu yang mengatakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Ya kan? Jadi bulu yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Karena apa? Karena kasihnya yang begitu besar. Ya. Yesus katakan, aku datang untuk membawa kebaikan. Aku seperti seekor induk ayam yang ingin melindungi anak-anak ayam itu. Ya, dia katakan dia seperti induk ayam yang ingin mengepakkan kedua sayapnya, melindungi anak-anaknya. Demikian kasih Tuhan, saudara. Ya, Yesus menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Ya. Engkau seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Aku beri kelegaan, aku beri sentosa. Jadi apalagi saudara? Tuhan Yesus berkata, aku akan beri sentosa, aku beri kelegaan. Pikul yang kupasang, belajarlah padaku, aku rendah hati lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin, saudara. Tuhan Yesus sudah berkata demikian. Jadi apa yang membuat kita meragukan kasih Tuhan? Ya, jangan sampai kita meragukan kasih Tuhan. Ada roh jahat, ada iblis setan yang memang tidak senang kita itu setia, kita bertumbuh, ya, dia tidak senang. Dia berusaha untuk menghancurkan iman kita. Tapi saudara, Alkitab berkata kita harus lawan dia dengan iman yang teguh. Amin, saudaraku. Ya, lanjut apa saudara? Menjadikan kita anak-anak Allah. Ya, coba kita baca Yohanes 1 ayat 12. Kita baca firman Tuhan ini dengan mantap. Injil Yohanes 1 ayat 12. Itu Yosua itu. Injil Yohanes, ya. Yosnya sih sama ya. Yos. Injil Yohanes 1 ayat 12. Oke, kita baca bersama 2-3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, saudaraku. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, ya, Yesus datang ke dalam dunia ini kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mau menerimanya. Ya. Semua umat manusia itu kan ciptaan Tuhan. Ya, apa ada manusia datang dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh Tuhan? Kan tidak ada. Ya, dia datang kepada milik kepunyaannya, dia datang kepada umatnya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Mengapa? Ini persoalan. Ya, karena manusia menjadi Tuhan atas dirinya. Ya, merasa dia mampu, sanggup. Saya mengerti hidup ini. Saya punya kepintaran, saya punya kekuatan, saya punya kekayaan, saya sanggup. Ya, padahal manusia itu di mata Tuhan dia seperti orang buta di dalam dunia ini, gelap, tidak tahu arah tujuan hidup. Ya, karena itu Yesus berkata, marilah kepadaku. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi
anak-anak Allah. Jadi saudaraku, karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia ingin memulihkan kembali keadaan manusia. Dia ingin memulihkan kembali posisi manusia. Jadi sejak semula Tuhan menciptakan manusia itu sempurna, baik adanya, tidak ada kematian. Ya, semua diciptakan Tuhan itu baik adanya. Ya. Manusia tidak mengalami kematian. Kenapa manusia mati? Karena dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia ingin memulihkan kembali. Amin, saudaraku. Dia ingin membawa kita kembali kepada fitrah, kepada semula Tuhan menciptakan kita, ya. Di mana kita itu serupa, segambar, dan kita berkuasa atas alam-alam ini, ya, dan kita memerintah, ya, dan kita menjadi anak-anaknya. Itu kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi ini yang harus kita sadari. Jangan sampai kita tidak memahami ini, ya. Inilah rencana Tuhan yang begitu besar. Inilah kabar baik. Itu sebabnya kenapa setiap orang harus mendengar kabar baik ini, supaya manusia itu tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi hidup selama-lamanya, selama-lamanya. Karena Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu. Ya, coba kita baca itu Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini, 2-3 ya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin, saudaraku. Ya, Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dipulihkan lagi, segala sesuatu dipulihkan lagi. Manusia tidak mati lagi, manusia hidup selama-lamanya. Ya, singa tidak lagi makan domba. Ya, manusia tidak lagi makan saksang. Manusia makan buah, makan pohon-pohon. Pohon sih gak dimakan lah ya. Masa pohon dimakan? Buah dari pohon-pohon itu yang baik, yang menjadi makanan manusia, ya. Tapi saksang tidak. Nah, Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu. Amin, saudaraku. Dipulihkan, ya. Singa akan bergaul dengan domba, ya. Ular tidak mematuk manusia, ya. Ular, ya, dia bergaul, ya, akrab dengan anak-anak. Tidak ada lagi yang namanya kematian, tidak ada lagi, ya. Penderitaan, tangisan tidak ada lagi, ya. Tuhan memulihkan segala sesuatu. Dia yang akan menjadi terang bagi dunia ini, ya. Yang lama berlalu, yang baru akan datang. Jadi inilah kabar baik yang harus kita beritakan, saudara. Jangan sampai keluarga kita binasa, ya. Terkadang memang ada aja yang tegar tengkuk, yang keras hati, apa boleh buat, ya kan? Kita sudah ceritakan kabar baik, kita sudah bagikan, kita sudah doakan, ya terserah Tuhan, ya. Kadang memang Alkitab berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolaknya, bahkan menyalibkannya. Kan lebih sadis lagi, saudara. Ya, nolak sih nolak, tapi jangan disalibkan lah. Ini udah nolak, disalibkan juga, diludahin, difitnah juga. Tapi itulah manusia, ya. Kadang manusia lebih sadis dari hewan, saudara. Ya, itulah kondisi kalau orang hidup dalam kegelapan, ya. Jadi saudaraku, ini kabar baik. Ini yang harus kita beritakan, kita kasih tahu, ya, bahwa Tuhan datang untuk memulihkan segala sesuatu, ya. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, Dia ampuni, Dia putihkan, ya, supaya kita hidup selama-lamanya, selama-lamanya.
Coba lanjut, apalagi? Apa saudara? Menjadikan kita ahli waris kerajaan sorga. Luar biasa kasih Tuhan saudara. Itulah sebabnya dikatakan begitu besar kasihnya kepada kita. Ya, Dia pulihkan kita dan Dia jadikan kita ahli waris kerajaan sorga. Nah, kita harus percaya saudara. Jangan kita ragukan ini. Nah, setan pasti meragukan ini. Dia berusaha saudara, supaya kita tidak fokus, supaya kita tidak mengerti, supaya kita tidak tahu. Ya, padahal kita harus tahu saudara. Inilah kasih Tuhan yang begitu besar. Dia ingin menjadikan kita ahli waris, anak-anaknya ahli waris kerajaan sorga. Ya, itu sebabnya saudara, ya, di dunia ini kita diproses saudara. Kita diproses supaya iman kita murni. Makanya Alkitab berkata, tingkatkanlah imanmu. Ya, jangan cuma percaya saja, belajar firman Tuhan. Jangan cuma belajar saja, lakukan firman Tuhan, terapkan itu. Ya, bahkan sampai kamu dipenuhi oleh kasih yang melimpah-limpah, melimpah-limpah. Amin saudara. Amin. Jadi sampai kita itu dipenuhi oleh kasih. Tapi sebelum dipenuhi oleh kasih, kita tingkatkan, ya, dari percaya, tingkatkan iman kita kepada pengetahuan akan firman Tuhan. Ya, pengetahuan seperti ini, bahwa kita ahli waris kerajaan sorga, ya, bahwa kasihnya begitu besar. Ini harus kita tahu saudara. Ya. Nah, lalu apa? Tingkatkan iman itu dengan kesetiaan. Ya, tingkatkan kesetiaan. Setia kepada Tuhan, ya, bertekun kepada Tuhan, tingkatkan itu. Jangan hanya yang penting percaya, yang penting percaya. Setan juga percaya saudara. Jangan saudara pikir setan nggak percaya bahwa Yesus Tuhan. Dia percaya, tapi dia tidak tingkatkan imannya. Dia tidak tingkatkan, dia tidak mau bertekun menyembah Tuhan. Nah, Alkitab berkata saudara, tingkatkan iman kita. Amin saudaraku. Ya, tingkatkan. Ya, jangan hanya percaya saja, belajar firman Tuhan, tahu ya apa sih yang Tuhan Yesus mau, apa sih yang Tuhan Yesus inginkan, lalu bertekun, setia, ya, lalu dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan, ya, memberitakan kabar baik. Bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik kalau kita sendiri tidak punya kabar baik? Tidak mungkin tidak, ya. Kita tidak mungkin memberi sesuatu yang tidak kita punya, tidak bisa. Ya. Tetapi kalau kita punya, pasti kita dapat memberi. Apa yang kita punya dapat kita berikan. Tapi apa yang tidak kita punya tidak mungkin dapat kita berikan. Nah, bagaimana kita memberikan kabar baik kalau kita sendiri belum punya kabar baik, belum menerima kabar baik? Karena itu terimalah ya kasih Tuhan yang melimpah, yang begitu besar. Terima, datang padanya. Buka hati kita, terus tingkatkan iman kita. Dan ini akan kita bagikan, akan kita salurkan. Karena Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan masuk surga. Amin saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, kasih Tuhan yang begitu besar. Coba lanjut. Apa saudara? Iblis membuat manusia ragu akan kasih Bapa. Jadi musuh kita bukanlah sesama kita, bukanlah keluarga kita, sanak famili kita, bukanlah tetangga kita, bukanlah orang yang berbeda warna kulit, suku. Musuh kita adalah roh jahat. Iblis adalah musuh kita. Amin saudaraku. Itu yang merusak keluarga kita, yang merusak pelayanan kita, yang merusak pekerjaan kita, bisnis kita, kesehatan kita. Itulah musuh kita. Dia ada, tapi dia tidak kelihatan, saudara. Tapi dia ada. Nah, dia bekerja, ya. Dia bekerja membunuh iman kita, ya, merusak, menghancurkan iman kita. Karena itu, saudaraku, ya, mari kita periksa, ya, ibaratnya kalau kita itu berobat, kita cek, ya, cek and recheck, cek bagaimana keadaan kerohanian kita, sehat
atau sakit, ya. Bagaimana dengan doanya? Bagaimana dengan baca firman-Nya saat teduhnya? Itu adalah alat untuk mengecek kerohanian kita. Nah, kalau kita sudah malas berdoa, sudah malas beribadah, malas baca firman, nah, datang kepada Tuhan. Minta Tuhan penuhi aku dengan kasih. Bapa, aku adalah anak-Mu, ya. Aku mau dipenuhi oleh kasih. Aku mau dipenuhi. Nah, buka hati kita biar dipenuhi oleh Tuhan. Ya, amin saudaraku. Ya. Lanjut. Apa saudara? Tunduk pada Allah dan lawan iblis. Jangan dibiarkan saudara. Jangan biarkan iblis itu menyerang pikiran kita, menyerang hati kita, ya, membuat kita malas. Jangan membuat kita depresi. Lawan dia. Datang pada Tuhan, lawan. Katakan, hai roh jahat yang membuat aku depresi, yang membuat aku lemah, saya perintahkan kau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya patahkan kuasamu. Saya anak-anak Allah. Saya ahli waris kerajaan sorga. Ya, Bapa saya adalah yang menciptakan langit, bumi, dan laut, dan segala isinya. Itu Bapa saya. Ya. Lawan, jangan dibiarkan. Alkitab katakan, tunduklah pada Allah, lawan iblis. Ya, Yakobus 4 ayat 7, ayat yang terakhir. Haleluya. Ini kabar baik saudaraku ya. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini, Yakobus 4 ayat 7, 2-3 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Amin saudaraku. Tunduklah pada Allah. Ya, dia adalah Bapa kita. Ya, kenapa kita panggil Bapa? Dia adalah sumber. Ya, dari dialah kita ada, oleh dia, kepada dia kita akan kembali. Dia adalah sumber. Kita harus tunduk padanya, ya. Walaupun kita merasa saya tidak mau tunduk, ya rugi sendiri saudara. Siapa yang dapat melawan Tuhan? Tidak ada, ya. Sekalipun dia tentara Amerika, lawan Tuhan tidak bisa saudara, ya. Karena itu tunduklah pada Allah. Ya, kalau kita bijak, kita rendahkan hati pada Tuhan. Ya, dia Bapa kita, dia adalah sumber, ya. Dia yang menjadikan kita ada, oleh dia dan kepada dia kita akan kembali. Dan lawan iblis, jangan kita biarkan dia. Ya, kita usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Lanjut. Apa saudara? Dengan iman yang teguh, ya, kita lawan dia dengan iman yang teguh. Tuhan memberkati kita, ya. Tuhan memberkati apa yang sudah kita dengar, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih Bapa melimpah atas kita. Saya mengundang pemain musik, ya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan naikkan pujian firman Tuhan. Kasih dari surga memenuhi.
mengajak Bapak Ibu merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jangan ragukan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teruslah terkoneksi kepada kasih Tuhan dari sorga. Teruslah berpikir dan percaya bahwa kasih Tuhan begitu besar, kasih Bapa begitu besar. Dia datang meninggalkan surga mulia, datang kepada kita. Oleh karena kasihnya, dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Oleh karena kasihnya kepada kita, sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, dia akan putihkan seputih salju, seputih bulu domba. Percayalah, jangan ragukan kasih Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan, masalah kita, jangan ragukan kasihnya. Tetap percaya, tetap bertekun, tetap tingkatkan iman kita. Apapun persoalan, apapun masalahmu, satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kasihnya begitu besar. Amin, saudaraku, kasihnya begitu besar. Adakah Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa saat ini? Apakah suasana hatimu gundah gulana, kering, sepertinya Tuhan jauh, sepertinya Tuhan tidak dekat, sepertinya Tuhan tidak peduli? Adakah Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa? Saya akan berdoa buat saudara. Letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang tangannya diarahkan kepada Bapa, mereka mempercayakan hidupnya kepada hamba. Mohon kasih dari surga memenuhi hati dan pikiran, kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada kelemahan, kalau ada gundah gulana, hati yang kering, Bapa, hamba berdoa, biarlah kasih dari surga mengalir, memenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih dari surga memenuhi setiap hati anak-anakmu di tempat ini. Akan keluar mata air kehidupan, akan keluar mata air kehidupan yang mengalir, yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan, persoalan, kami tetap percaya bahwa kasih Tuhan begitu besar, kasihnya begitu besar, tak terselami, tak terjangkau. Begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam kasih Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi anak-anakmu, setiap kami yang berseru tidak akan Engkau kecewakan. Biarlah iman kami teguh ya Tuhan. Dan kami menolak segala kuasa iblis, roh jahat yang mengganggu, mengacaukan pikiran dan hati kami, yang membuat kami tidak percaya kepada kasih Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami anak-anakmu. Beri kami kemenangan. Beri kami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Silakan duduk seru. Tuhan berkati. Saya serahkan
dan diisi oleh kasih dari surga. Dan biarlah kasih itu terus mengalir dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengalirkannya kepada orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu yang sudah selesai menyampaikan firman, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini dimanapun dia melayani, Tuhan yang memberkati. Bahkan segala kerinduan, segala pergumulan kami percaya Tuhan yang akan berikan jalan keluar, terlebih buat pelayanan di tempat ini. Kami semua juga yang mendengar firman-Mu, biarlah hati kami bergairah, jiwa kami bergairah untuk terus bersekutu, beribadah kepada Tuhan, dan kami terus merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bahkan juga pada malam hari ini juga kami akan memberikan persembahan kami, apa yang kami punya, baik itu persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan Natal yang kami bawa ke tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang dengan penuh ketulusan, karena kami tahu Tuhan sudah begitu baik buat hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Amin Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita 2 kali. Bapak Ibu, nanti sebagai petugas persembahannya saya minta tolong kepada Ibu Siregar untuk menjalankan persembahan. Yang pertama nanti yang pakai keranjang, yang pakai amplop, baru yang kedua nanti yang pakai amplop coklat, itu untuk dana Natal kita Bapak Ibu. Sambil kita akan nanti persembahan dijalankan oleh Ibu Siregar, kita akan menaikkan lagu pujian kita. Ku mau selalu bersyukur, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dana Natal kita yang sudah terkumpul sampai saat ini ada sekitar 398. Belum nanti hitung ini lagi ya Bapak Ibu. Memang hari ini banyak yang tidak hadir juga karena memang ada yang minta izin, ada urusan keluarga, tapi ada juga yang memang tanpa pemberitahuan ya. Dan mengingatkan kembali, minggu depan kita masih ada ibadah tetap seperti di tempat ini seperti biasa. Dan minggu depan itu minggu pertama ada perjamuan kudus, dan minggu depan juga ada baptisan ya. Minggu depan apa minggu depannya lagi sih? Minggu depan ya. Minggu depan kita juga ada baptisan, yang dibaptis juga nggak tahu mungkin apa hari ini dia datang juga tadi ya. Minggu depan kita ada baptisan pagi, ada sekitar 6 orang yang akan dibaptis ya. Kita berdoa supaya orang yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis dia dipakai oleh Tuhan dan iman percayanya kepada Tuhan semakin teguh. Selanjutnya Bapak Ibu, pengumuman bagi kita, siapapun kita yang mau mengisi acara Natal sudah boleh lapor kepada panitia
ya, boleh kepada saya, boleh kepada Pak Albert atau Pak Yedi, tapi mereka hari ini tidak hadir. Mungkin yang mau ngisi pujian solo atau juga duet atau mau persembahan keluarga boleh sama keluarga, misalnya sekeluarga mau persembahan boleh. Nanti kalau ada segera lapor, kalau bisa nanti bisa latihan sama pemain musik kita sebentar ya, nggak usah lama-lama, yang penting tahu kuncinya di mana, seperti itu ya. Bagi yang mau puisi juga boleh karena memang kita Natal ini memang kita tidak terlalu seperti Natal-Natal yang tahun-tahun dulu ya. Kita memang tidak akan menjalankan undangan, hanya kita yang beribadah di tempat ini saja ya Bapak Ibu. Sekarang kan agak serba ini, kalau terlalu ramai pun kita agak was-was juga ya. Jadi ya begitulah, kira-kira kita berdoa juga supaya pandemi ini segera berlalu ya, supaya kita semua bisa kembali beribadah, selebrasi ya. Kalau Natal itu kan memang kita maunya sesuatu yang mau kita rayakan besar-besaran karena kehadiran Tuhan, tetapi keadaan juga lah yang membuat kita ya seperti ini. Tidak bisa terlalu kita besar-besarkan rame-rame karena pemerintah pun melarang rame-rame. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan akhiri ibadah kita akan sama-sama berdoa. Bapak Ibu tolong doakan juga kerinduan kita untuk memiliki tempat ibadah yang menetap. Bahkan doakan juga supaya para pelayan ya, para pelayan Tuhan dikirim ke tempat ini, para pemain musik ya, kita sangat butuh pemain musik, bahkan juga yang melayani di depan juga ya, supaya semakin banyak orang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kita naikkan pujian kita, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Hidup kami biarlah menggenapi firman-Mu. Tujuannya hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami kembalikan semua untuk hormat, puji, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang menetap. Kami percaya juga ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kami mungkin ini perkara yang besar, tetapi tidak ada perkara yang terlalu besar buat Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kami tempat ibadah yang menetap, di mana ada ruangan-ruangan buat sekolah minggu, di mana ada ruangan-ruangan buat anak-anak remaja, di mana ada ruangan untuk
untuk pendoa-pendoa syafaat ya Bapa, dan kami bisa memuliakan Tuhan, dan tempat itu bisa kami pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan tanpa mesti dibatasi hari dan dibatasi waktu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Hotel Agusta yang sampai hari ini masih bisa kami pakai. Ini pun semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa buat hotel ini, baik pemiliknya, pegawainya, semua Tuhan Kau berkati, sehingga kami di sini tempat ini bisa beribadah dengan nyaman. Itu pun semua karena anugerah dan karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, semua pemimpin-pemimpin daerah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus juga untuk buat Cengkareng di mana Tuhan menaruh kami. Kami juga berdoa buat Cengkareng ini. Biarlah Cengkareng ini penuh kemuliaan Tuhan. Cengkareng bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Semakin banyak orang-orang di Cengkareng ini mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang memberkati kami semua. Dimanapun kami bekerja, apapun yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kami yang bekerja di luar ruangan, kami yang bekerja di dalam ruangan, kami yang berdagang atau apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala doa-doa kami ini kami naikkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan doa berkat. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai dia. Saya mengundang ramai Bapak-Bapak bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Engkau yang berfirman, jikalau kami beribadah kepadamu, maka Engkau memberkati kami ketika kami di bumi ini, ketika kami di sorga nanti. Kami percaya ya Bapa, itu sebabnya kami memuji Engkau dan kami beribadah kepadamu. Dan sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di surga, dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita, Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita, dan Bapa di surga menyertai kita dengan berkat-berkat-Nya. Diberkatilah kesehatan kita, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita, keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, Amin.